Selamat tinggal Sri, suara Boyo terdengar di telingaku. Sriing, suara pedang Boyo menggores leherku. Namun, tubuh yang digorok oleh Boyo seketika berubah menjadi asap hitam. Karena itu bukan tubuh asliku. Tubuh yang digorok oleh Boyo itu adalah jelmaan Darseno. Asap hitam pekat mengepul dari tubuh yang digorok oleh Boyo, lalu asap itu memenuhi ruangan dan berubah menjadi harimau yang sangat besar. Saking besarnya, harimau itu sampai memenuhi kamarku. Harimau itu mengaum dengan sangat menyeramkan dengan menampakkan taringnya yang tajam. Pelan-pelan harimau itu berjalan mendekat ke arah Boyo. Dengan tatapan mata tajam dan mengerikan. Boyo tercekat. Dia ketakutan. Dia sampai menjatuhkan pedangnya karena dia begitu takut dengan harimau yang begitu besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia mundur perlahan, dan, bruk, tubuhnya membentur tubuhku, yang tanpa dia sadari aku sudah berada tepat di belakangnya. Tanpa aba-aba aku langsung menjambak rambutnya dari belakang dan menggorok lehernya dengan belati yang diberikan Nyai kepadaku. Aku sengaja tak membiarkan dia berbicara dan beralasan lagi, karena aku tak mau hatiku luluh lagi dengan ucapannya. Darah menyembur dari lehernya. Aku masih belum puas, ku jambak rambutnya hingga kepalanya tertarik ke belakang. Suara sebagian tulang lehernya patah ketika ku tarik kepalanya ke belakang. Sehingga luka di lehernya makin menganga dan darah makin menyembur deras. Aku merasakan sensasi aneh, ketika rintihannya berpadu dengan suara darah yang menyembur dari otot lehernya. Aku pun berteriak geram sambil terus menarik kepalanya. Mati kowe bajingan, umpatku kepadanya. Lalu ku tendang tubuhnya, dari belakang hingga akhirnya dia terjerembab dan jatuh ke depan dengan darah yang masih mengucur dan menggenangi lantai kamarku. Aku lalu berteriak memanggil para centengku yang berjaga di rumahku. Lalu mereka datang dengan tergopoh-gopoh masuk ke dalam kamarku. "Ada apa Mbak Sri?" tanya Dipo salah satu centengku. Aku masih diam, terengah-engah dan belum menjawab. Lah itu si Boyo kenapa?" tanya Atmo dengan keterkejutan. "Dipo, Atmo, kalian panggil teman-teman kalian untuk bersiap, kalau bisa sebanyak mungkin, jangan lupa Mas Joko juga kalian ajak ya. Rumah dan pabrikku mau diserang kelompok Harsono. Nanti kalau sudah sampai sini, kalian nunggu di luar rumah, suruh juga mereka bawa bensin sebanyak mungkin dan jangan ada yang masuk rumah. Terus sebagian dari kalian datang ke pabrik dan jangan lupa bawa senjata karena mereka mau nyerang dan bakar pabrik. Anak-anak yang masuk kerja malam suruh pulang sekarang juga, bilangin ke mandornya ini perintah Mbak Sri. Cepetan ya, perintahku ke Dipo dan Atmo. Aku tahu kelompok Harsono menunggu aba-aba dari Boyo untuk menyerang rumahku dan untuk membunuh centeng-centengku. Sebagian dari mereka juga ingin menyerang pabrik dan membakarnya. Darseno, lakukan tugasmu, perintahku kepada Darseno. Baiklah Mbak, jawab Darseno. Aku berganti pakaian untuk segera meninggalkan rumah, tak lupa aku membawa barang-barang yang berharga. Beberapa centengku telah bersembunyi di semak-semak yang tak jauh dari rumahku. Aku mengamati mereka dengan seksama. Ini adalah hal yang sangat gila, karena aku tak pernah menyangka kalau Harsono sebenarnya punya rencana selicik itu kepadaku. Bahkan si bodoh Boyo bisa dia pengaruhi, dan dia mengkhianati cintaku yang tulus kepadanya. Aku begitu bodoh, bahkan aku sempat melupakan dendamku ketika aku terbuai oleh rasa cinta kepada Boyo. Hampir saja tanpa sadar aku mati, jika tak diingatkan oleh Nyai. Aku menyuruh Darseno masuk ke jasad Boyo sehingga Boyo bisa bangkit kembali. Aku sempat berteriak kaget ketika melihat Boyo bangkit dengan kepala sengklek ke belakang dan hampir putus, hanya tinggal beberapa inci kulit yang menahan kepala itu untuk tidak putus. Wah, dancuk kamu Darseno, hampir putus jantungku, lihat kamu. Teriakku kaget. Hahaha, Darseno tertawa, lalu dia membetulkan posisi kepala itu agar kembali lurus. Meskipun beberapa kali masih miring atau terjatuh. Dia juga membalut lehernya dengan kain agar luka itu tak kelihatan. Baiklah, kita jalankan rencana kita, ucapku ke Darseno. Aku segera berlari keluar untuk bergabung dengan anak buahku yang bersembunyi di semak.
Aku juga melihat mereka menenteng beberapa jerigen bensin. Bagaimana Atmo, apakah sebagian sudah di pabrik? Tanyaku kepada Atmo. Aman Mbak, di sini 20 orang, di pabrik ada 34 orang. Di sana sudah di bawah komando Joko, balas Atmo. Bagus, mudah-mudahan tak ada yang terbunuh, ucapku. Aku pun bersiul memanggil Darseno. Lalu Darseno keluar dari rumahku, dengan menenteng lampu petromak sebagai tanda ke kelompok Harsono untuk bersiap menyerang. Darseno mengangkat tinggi-tinggi lampu petromak itu agar bisa dilihat anak buah Harsono. Atmo dan Dipo sempat kaget melihat Boyo hidup kembali, mereka hampir saja berteriak tapi aku langsung memberi isyarat untuk diam. Karena hanya aku dan mereka berdua yang tahu kalau Boyo telah mati. Tak lama kemudian terdengar suara derap langkah yang menuruni bukit yang tak jauh dari rumahku. Untung saja mereka tak melihat aku dan anak buahku ketika tadi kami bersembunyi di semak, karena mereka lebih fokus melihat pintu depan, sedangkan kami lewat jalur belakang. Kulihat banyak sekali anak buah Harsono menuruni bukit dan menuju rumahku. Mungkin ada sekitar 20 orang dan semuanya bersenjatakan parang, golok dan celurit. Gila, kalau Nyai tak memberi tahu, pasti centengku habis dibunuh mereka. Gumamku dalam hati, karena memang malam itu hanya 6 orang centeng yang berjaga di rumahku, termasuk Atmo dan Dipo. Darseno yang merasuki tubuh Boyo segera menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. Lalu Darseno menutup pintu dan menguncinya, setelah dia memastikan semua anak buah Harsono masuk ke dalam rumahku. Tak lama kemudian teriakan para anak buah Harsono terdengar dari dalam rumahku dan mereka tampak berteriak ketakutan. Aku tebak mereka melihat tubuh Boyo dengan kepala sengkles sambil terus berjalan sehingga itu membuat mereka ketakutan. Lalu dengan segera ku perintahkan anak buahku untuk menyiram rumah itu dengan bensin sebanyak mungkin. Anak buahku menenteng banyak jerigen dan mereka menuangnya dengan merata di semua sisi. Lalu kami pun berdiri tepat di depan pintu. Atmo ambilkan aku obor, perintahku kepada Atmo. Baik Mbak, ujar Atmo. Tak lama kemudian Atmo berjalan sambil membawa obor. Dia menyerahkan obor itu kepadaku. Aku menatap sejenak api yang menyala-nyala dari obor itu. Lalu aku menutup mataku. Bahkan saat menutup mata, bau daging dan rambut terbakar sudah melintas di pikiranku. Kalian bersiaplah. Jika kalian lihat mereka mencoba kabur dengan memecah jendela, langsung saja bacok, tak usah banyak pikir. Teriakku kepada anak buahku. Yo, suara menggema dari anak buahku yang siap menaati perintahku. Aku berjalan perlahan seolah masih berbaik hati memberi sedikit waktu hidup bagi mereka yang di dalam. Tepat di depan pintu, aku memandang sekali lagi rumahku. Rumah itu terlihat berdiri kokoh. Aku tak pernah membayangkan akan memiliki rumah sebesar dan sebagus ini. Dan kini aku akan menghancurkannya. Aku mengingat betapa beratnya hidup kami ketika aku dan keluargaku hidup susah di gubuk dan kandang kambing. Aku membayangkan bagaimana sakit hatiku ketika aku dilecehkan dan ditipu oleh Harsono. Aku membayangkan bagaimana keceriaan dan kebahagiaan keluargaku hancur karena ulah pria brengsek itu. Aku membayangkan bagaimana perasaan cintaku yang tulus kepada Boyo dengan mudah dia hianati. Air mataku pun meleleh, namun aku tetap menatap ke depan dengan wajah tegar dan kejam. Aku berjalan selangkah ke depan lalu aku membuang obor itu tepat di genangan bensin yang berada di depan pintu. Seketika api kecil dari obor itu membesar terkena bensin, lalu api itu makin besar, dan mulai melahap bangunan rumahku. Bayangan api yang menyala-nyala terrefleksi di mataku. Suara kayu-kayu terbakar terdengar nyaring di telingaku. Layaknya sebuah suara alunan gamelan yang menenangkan. Teriakan para manusia juga mulai terdengar. Aku mencoba menikmati suara teriakan itu yang kini lebih seperti suara sinden yang merdu. Bau rambut dan daging terbakar mulai merasuk ke dalam hidungku. Dan aku merasa bau itu adalah bau kemenangan untukku. Perlahan-lahan suara teriakan mulai melemah seiring mulai hilangnya jiwa-jiwa mereka. Dan aku berharap Nyai mengambil jiwa-jiwa mereka untuk menambah pajangan di pagar rumahnya. Atmo,
Atmo. Aku memanggil Atmo yang nampak tak percaya melihat api yang bergeliat mengerikan di depan matanya. Iya mbak, ada apa? Balas Atmo terkesiap. Aku minta rokokmu, kamu punya rokok kan Atmo? Tanyaku kepada Atmo. Ada mbak, tapi apa? Buruan sini, satu batang saja. Aku ingin menikmati sebatang rokok sambil melihat pemandangan api itu, ucapku kepada Atmo. Rokok saya rokok tingwe mbak, alias ngelinting dewe, saya gak punya uang buat beli rokok punya mbak. Apa? Bukannya aku telah memberi gaji besar? Apa masih kurang? Tanyaku keheranan. Anu mbak, gaji saya habis buat judi. Hehehehe, balas Atmo malu-malu. Ya udah tingwe juga gak papa sini, ucapku kepada Atmo. Atmo mengambil rokoknya dan menyelipkan di bibirku, lalu dia juga menyulut rokok itu dengan koreknya. Aku menghisap dalam-dalam rokok itu, kemudian aku terbatuk karena tembakaunya begitu keras dan tak enak. Tapi aku tak peduli, karena bau daging terbakar ini sungguh tercium nikmat di hidungku. Aku menghembuskan asap rokok itu dan mengepul di udara. Tak lama kemudian, datanglah Mas Joko di sampingku. Sri, pabrik aman. Mereka berhasil ditumpas dan sebagian kita tahan. Lapor Mas Joko kepadaku. Aku terdiam dan masih menatap api yang menyala-nyala. Kulihat Darseno sedang duduk di pojokan sambil memegang sebuah kaki manusia dan sesekali dia menggigit kaki itu dengan taringnya. Aku langsung berbalik dan menatap semua anak buahku. Ayo kita menuju ke rumah Harsono, teriakku. Derap langkah kaki terdengar bergeretakan ketika telapak kaki kami beradu dengan tanah yang berbatu. Langkah kaki yang menyiratkan kemenangan. Berbeda dengan langkah kaki 2 tahun yang lalu, ketika aku berjalan di jalan ini menuju rumah Harsono untuk menyerahkan kehormatanku. Jalan ini adalah jalan yang selalu kuingat. Jalan yang mengawali hancurnya kehidupan kami. Ketika aku begitu polos dan bodoh, yang dengan mudahnya ditipu oleh orang yang sangat biadab. Langkahku terhenti, ketika aku sampai di rumah lamaku. Rumah yang penuh kenangan di mana kami begitu bahagia, meskipun hidup kekurangan di rumah itu. Rumah di mana aku masih bisa mendengar dan melihat senyum ibu dan adik-adikku. Kini rumah itu telah menjadi kandang sapi milik Harsono. Awalnya aku sempat berpikir, untuk mengerahkan anak buahku menyerang dan membakar kandang sapi itu sekaligus sapi-sapinya. Namun aku urungkan karena aku punya rencana lain yang kuanggap lebih baik. Kami terus bergerak menuju rumah Harsono, dan aku juga mengingatkan kepada para anak buahku untuk berhati-hati. Karena Harsono orang yang sangat licik. Pasti dia punya banyak rencana lain ketika rencana utamanya gagal. Dan aku yakin dia masih mempunyai centeng yang kuat di dalam rumahnya. Tiba di depan pagar rumahnya, aku menyuruh salah satu anak buahku untuk memanjat pagar dan melihat suasana di halaman rumahnya. Gimana? Apakah ada banyak orang di dalam? Tanyaku kepada anak buahku. Aman mbak, cuma ada 3 orang. Balasnya. Bagus, mari kita masuk. Teriakku kepada para anak buahku. Kami pun merangsek masuk dengan menendang pagar itu secara bersama-sama hingga roboh. Ketika pagar itu roboh, aku melihat pemandangan di halaman rumahnya. Aku teringat, saat dulu aku masuk seorang diri, seperti hewan lemah yang masuk ke kandang harimau. Dan kini aku menjadi harimau itu untuk membalas dendam. Kalian lumpuhkan para penjaga itu, kalau mereka melawan bunuh saja. Perintahku kepada anak buahku. Tak banyak perlawanan, para penjaga rumah Harsono bisa dilumpuhkan. Pandangan mataku masih berkeliling melihat halaman rumah Harsono. Aku mencium seperti ada hal yang aneh. Kenapa rumah ini begitu sepi dan longgar penjagaannya? Seolah seperti membiarkan kami masuk dengan mudah. Aku berpikir, dan aku diam sesaat membaca strategi apa yang dilancarkan oleh Harsono yang licik itu. Tiba-tiba aku tersentak. Dan aku baru menyadari, bahwa kami berada di tengah halaman yang luas, sedangkan halaman itu dikelilingi bangunan-bangunan rumah yang tinggi. Ada juga menara yang biasa untuk berjaga para penjaga sapi. Baru saja aku menyadari dan bahkan belum sempat aku bergerak, tiba-tiba. Wuus!
Terlihat dari pelupuk mataku sebuah benda tajam mengarah tepat ke keningku, sekilas aku bisa melihat ujungnya, yang tajam dan mengkilat. Benda ini melaju dengan sangat cepat dan ingin menghujam keningku. Sesaat aku tak bisa berpikir lagi. Dan kini, aku hampir tak bisa menghindar lagi. Waktu seperti melambat, namun aku sudah tak ada waktu lagi untuk menghindari benda ini. Aku sudah pasti akan terkena benda tajam ini. Dan, krak, seekor harimau melompat cepat dari sampingku. Bahkan tubuh bawahnya masih berupa asap, hanya kepala dan kaki depannya yang sudah nampak berbentuk harimau. Harimau itu menggigit benda tajam itu, yang ternyata sebuah anak panah. Lagi-lagi aku diselamatkan oleh teman iblisku. Darseno menggigit anak panah itu hingga benda tajam tersebut hancur berantakan. Sehingga bagi orang yang tak bisa melihat Darseno, seolah anak panah itu hancur sebelum bisa menyentuhku. "Awas, kita dijebak," teriakku kepada anak buahku. Namun sudah terlambat. Kulihat banyak anak panah menghujani kami. Beberapa orang anak buahku lari tunggang-langgang mencari tempat berlindung. Namun, beberapa orang lainnya bertumbangan terkena anak panah itu. Lagi-lagi kulihat dari langit anak-anak panah itu turun menghujam ke arah kami. Darseno melompat untuk melindungi kami. Belum sempat Darseno mencapai anak panah itu, tiba-tiba dari arah pojok rumah Harsono berlari seekor harimau hitam yang sama besarnya dengan Darseno. Harimau itu langsung menyambar tubuh Darseno sehingga Darseno terpental ke tanah. Lalu kedua harimau itu bertarung dengan sengit di tanah. Untung saja benturan kedua harimau itu menghasilkan gelombang angin besar yang membuat anak panah yang dilepaskan oleh kelompok Harsono berhamburan ke segala arah. Kulihat dua harimau itu bergumul di tanah, dan bertarung dengan hebat. Aku harus bertindak, kalau tidak, aku dan anak buahku akan mati tertancap panah. Aku tak menyangka ternyata semuanya tak semudah yang kubayangkan. Harsono ternyata juga mempunyai penjaga-penjaga goib. Aku memejamkan mata lalu mengusap cincinku. Aku berharap Nyai Banowati melindungiku. Tak lama kemudian muncullah pusaran angin di depanku. Aku yang terduduk di tanah melihat pusaran angin berwarna hitam itu, berputar-putar di depanku. Lalu, dari pusaran angin itu muncullah seorang wanita mengenakan kebaya berwarna hijau muda, dengan rambut disanggul. Dia berdiri dengan posisi membelakangiku. Kemudian wanita itu menolehkan kepalanya kepadaku, aku terkejut bukan kepalang. Aku melihat kelopak matanya bolong, meninggalkan rongga hitam di matanya dan mulutnya menganga lebar. Itu sinden yang kulihat di rumah Nyai Banowati. Dia mengangguk pelan sambil melihatku, aku pun membalas anggukannya. Lalu dia memalingkan kembali kepalanya ke depan. Tak lama kemudian anak panah itu lagi-lagi menghujaniku. Si sinden tampak tenang menghadapi puluhan atau mungkin ratusan anak panah tersebut. Kemudian si sinden mengeluarkan suara mendengung. Tidak keras seperti teriakan, tapi dengungan yang mengerikan seolah halaman rumah itu terbungkus sesuatu sehingga tak ada suara dari luar mampu masuk. Suara dengungan itu bahkan bisa membuat seluruh area halaman itu sunyi sepi dan yang terdengar hanya suara dengungan yang mengganggu telinga. Tiba-tiba ratusan anak panah yang dilepaskan kelompok Harsono menguap begitu saja seperti debu, disusul dengan para pemanah yang berjatuhan dari tempat tinggi. Sepertinya orang-orang yang berjatuhan itu berteriak namun aku tak bisa mendengar teriakannya, karena suara dengungan yang dikeluarkan sinden itu seolah menyedot semua suara yang ada di situ. Setelah para pemanah berjatuhan, suara dengungan itu perlahan menghilang. Si sinden kembali menoleh ke arahku sambil mengangguk. Tiba-tiba, sring, kepala si sinden terpenggal ditebas oleh seseorang yang bertubuh tengkorak memakai pakaian kerajaan Jawa kuno. Setelah memenggal si sinden, makhluk aneh itu menghilang secepat angin. Siapa itu? Gumamku. Kulihat sinden tadi terbaring di tanah dan perlahan tubuhnya menghilang menguap menjadi asap hitam. Aku tercekat, aku ketakutan, ternyata makhluk penjaga rumah Harsono tak sembarangan. "Mbak, ayo keluar dari sini, di sini berbahaya," teriak Dipo sambil berlari menghampiriku. Belum sempat dia mencapaiku, kepala Dipo terpenggal disusul dengan darah yang menyembur dari batang lehernya.
Aku makin ketakutan, kulihat para anak buahku bersembunyi. Hanya aku yang berdiri sendiri di tengah halaman ini. Sedangkan Darseno masih bertarung hebat dengan lawannya. Wus, makhluk berwujud tengkorak itu kini mengarah ke arahku. Dia ingin menebas tubuhku. Dengan secepat kilat dia sudah ada di depanku. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan raut wajah tengkorak yang mengerikan. Aku sempat melihat tulang rusuknya yang menganga lebar di depan mataku. Menandakan dia mengayunkan pedang itu sekuat tenaga ke arahku. Lagi dan lagi ketika nyawaku sudah di ujung tanduk, datanglah seorang pria bercaping yang dulu menjemputku, untuk bertemu Nyai. Dia juga bergerak secepat angin dan menahan pedang makhluk tengkorak tadi dengan pedangnya. Lalu mereka berdua bertarung dengan hebat, yang aku sendiri tak mampu melihat pertarungan mereka, karena gerakan mereka sangat cepat, hanya suara benturan senjata tajam yang mampu ku dengar. Aku benar-benar tak percaya melihat pertarungan gaib ini di depan mataku. Lalu Mas Joko menghampiriku. Setelah dia memastikan semua pemanah tadi telah jatuh bertumbangan dari tempat persembunyiannya. "Gimana Sri, kamu gak apa-apa kan?" tanya Mas Joko. "Mas kerahkan semua orang untuk mengepung rumah Harsono, nanti aku menyusulmu. Yang penting jangan sampai Harsono kabur," perintahku kepada Mas Joko. Mas Joko pun mengikuti perintahku dan bersegera dengan anak buahku yang tersisa untuk menuju rumah Harsono. Aku tak ingin meninggalkan teman-teman iblisku. Aku ingin menunggu sampai pertarungan mereka selesai. Tak lama kemudian, Darseno yang masih berupa harimau, berjalan ke arahku dengan menggigit kepala harimau hitam yang telah putus dari badannya. Si pria bercaping juga berjalan mendekatiku, dengan sesekali dia mengibaskan pedangnya. Karena di pedangnya masih tertancap kepala tengkorak yang tak kunjung lepas dari pedangnya ketika dia mengibaskan pedang itu. "Hei Tejo, ngopo kowe rene? Hei Tejo, ngapain kamu kesini?" ucap Darseno kepada pria bercaping tadi yang bernama Tejo. "Kalau aku gak kesini, kamu sudah modar. Kamu pasti dihukum sama Nyai karena sudah gagal melindungi Sri," ucap Tejo sembari sekali lagi mengibaskan pedangnya dan kini kepala tengkorak yang menancap di pedangnya terlepas. "Semprul, kamu menghinaku, aku sudah melalang buana bertarung dengan demit-demit yang kuat, sedangkan kamu lebih banyak tiduran di istana, mana mungkin kamu lebih kuat," ucap Darseno marah. "Nyatanya kamu lawan kirik hitam itu aja kerepotan, padahal itu demit kelas kroco," balas Tejo. "Itu bukan kirik Jo, tapi macan. Macan hitam yang ditaruh dukunnya Harsono," balas Darseno. "Halah, tetap saja kamu kerepotan. Makanya aku yang selalu jadi tangan kanan Nyai, sedangkan kamu tetap jadi nomor 3. Hahaha, ledek Tejo. "Lah, kamu nantangin aku Jo," ucap Darseno. "Malas aku lawan demit lemah kayak kamu. Kamu harus makan banyak darah lagi biar makin kuat," balas Tejo. Aku hanya melongo melihat dua iblis yang berdebat di depan mukaku. Jadi dunia mereka seperti itu. Mereka juga bersaing untuk jadi yang paling hebat. Meskipun mereka juga saling melindungi. Kedua iblis itu masih berdebat. Lalu aku berdiri dan berjalan menuju rumah Harsono untuk menyusul Mas Joko dan anak buahku. Kini sudah semakin dekat kemenanganku. Ya, aku ingin membalas semua sakit hati ini. Bersiaplah Harsono. Aku berjalan perlahan menuju rumah Harsono. Tak lama kemudian aku sampai di depan dua daun pintu rumahnya yang terbuka lebar setelah didobrak oleh para anak buahku. Sekilas, aku melihat papan nama di atas pintu rumahnya yang bertuliskan, Harsono Abdi Prawiro yang ditulis dengan aksara Jawa. Aku tak sabar untuk segera menginjak-injak papan nama itu setelah aku berhasil menjalankan rencanaku. Aku perlahan masuk ke rumahnya yang sangat besar itu. Nampak dia duduk di ruang tamunya dengan para anak buahku yang melingkar merubunginya. Aku berjalan perlahan dan segera mengambil posisi duduk di depannya. Dengan para anak buahku yang masih berdiri melingkari kami. Aku memberikan isyarat untuk mereka agar meletakkan senjata. Lalu Atmo mengambil sebatang rokok dan dia selipkan ke bibirku, kemudian dia menyulut rokok itu dengan korek api. Aku menghisap rokok itu, lalu menghembuskan asapnya di udara.
Tak lama kemudian Harsono mengambil pipa rokoknya. Beberapa kali pipa rokok itu terlepas dari tangannya karena tangannya bergetar hebat menahan ketakutan. Aku masih hanya duduk diam dan masih terus menikmati rokokku. Semua anak buahku juga masih berdiri diam sambil menatap Harsono. Tangan Harsono terlihat bergetar hebat, dia mencoba menyalakan rokoknya tapi jarinya tak mampu dia kontrol meskipun hanya sekedar menyalakan korek. Semprol, umpatnya ketika dia tak bisa menyalakan rokoknya, lalu dia membuang rokok itu ke bawah dan menginjak-injaknya. Sudah gak usah basa-basi, mau kalian kesini apa Sri? Bukankah kamu sudah kaya raya? Kenapa kamu menyimpan dendam kepadaku? Bukankah kamu bisa melakukan apapun dengan hartamu itu? Kamu bisa menikah dengan pria terpandang dan setelah itu masalahmu kelar Sri. Aku ini hanya seorang kakek tua yang kesepian. Usiaku sudah senja, sebentar lagi aku juga berkalang tanah. Jadi, masa sih kamu tak memberi kesempatan buatku untuk menikmati hidup yang tinggal sebentar ini? Masa kamu tega Sri? Rayunya bertubi-tubi kepadaku. Aku masih diam tak bicara, aku membiarkan dia untuk terus berbicara agar dia puas berbicara sebelum menjemput kematiannya. Sri, aku punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Yang sulung saja masih 17 tahun. Mereka butuh aku Sri. Baiklah aku mengaku bersalah sudah bohongi dan sakiti kamu. Tapi gara-gara hal itu akhirnya kamu jadi kaya raya kan? Berarti semua itu ada hikmahnya. Apa kamu mau sapi? Aku kasih, kamu tinggal pilih, kamu mau sawah, tanah, aku kasih Sri. Aku mohon Sri, biarkan aku hidup. Dia memelas kepadaku yang diakhiri dengan berlutut kepadaku sambil menggoyang-goyang kakiku. Aku memandang wajahnya, wajah paling menjijikkan yang pernah kulihat. Aku juga melihat anak-anaknya yang berdiri tak jauh dari tempat kami berkumpul. Anak yang pertama seorang gadis cantik dan yang kedua juga ketiga adalah anak laki-laki yang tampan. Sekilas aku berpikir kok bisa Harsono yang mukanya begitu menjijikkan mempunyai 3 orang anak yang cantik dan tampan. Tapi aku tak peduli lagi. Tujuanku sudah ada di depan mataku. Mana mungkin aku terpengaruh ucapannya yang busuk itu. Aku tak sebodoh Boyo yang meninggalkanku karena hasutan si brengsek itu. Baiklah, Bapak Harsono, aku itu tak sejahat dan selicik kamu. Permintaanku hanya sederhana, dengarkan baik-baik. Aku ingin membeli rumahmu beserta seluruh lahan yang kau punya. Dan kau bisa hidup tenang di luar kampung ini beserta keluargamu. Bagaimana? Aku akan mempersiapkan uangnya malam ini juga, ucapku tegas kepadanya. Tapi Sri, kampung ini adalah kampung leluhurku. Kau tahu Mbah Kartosuro Abdi Prawiro itu lurah pertama di Sidomulyo, dan dia ingin seluruh keluarganya tinggal di sini selamanya, jadi aku. Udah jangan kau teruskan ucapanmu. Aku cuma ngasih pilihan, kamu jual rumah dan tanahmu ke aku atau kau mati malam ini beserta seluruh keluargamu. Pilihanmu cuma itu, aku tak butuh cerita leluhurmu. Lagian ini semua salahmu, leluhurmu yang terkenal baik, kau nodai dengan kelakuanmu yang bejat. Ucapku memotong ucapan Harsono. Aku memberi isyarat ke Atmo agar menarik satu anak Harsono dan menodong lehernya dengan parang. Waktuku tak lama Harsono. Gimana, kamu jangan kebanyakan mikir, kau sayang nyawa atau harta. Lagian aku tidak nyolong atau merampok. Aku beli dengan uang, dan kamu bisa menggunakan uang itu untuk hidup. Gunakan otakmu, jangan cuma selangkangan aja yang kau pikir. Umpatku kepadanya. Harsono berpikir keras. Dia panik melihat anak perempuannya menangis terisak karena ditodong senjata oleh Atmo. Baiklah aku setuju, ucapnya lirih seperti berat untuk menyetujui hal itu. Bagus, ayo kita selesaikan malam ini. Balasku. Tak lama kemudian Harsono mengambil sebuah peti yang dia simpan di ruang rahasia. Peti itu berisi banyak surat tanah. Bahkan termasuk surat tanah rumahku dulu dan surat tanah orang-orang yang dia rampas tanahnya karena tak bisa bayar hutang. Setelah itu kami membuat surat jual beli yang ditandatangani kedua belah pihak dan juga saksi di situ. Aku membayar semua tanah dan rumah Harsono dengan uang yang sangat banyak.
Bahkan aku sampai menggunakan gerobak untuk mengangkut uang itu. Untung saja aku menyimpan semua uangku di sebuah tempat rahasia di pabrikku, sehingga uang-uang itu tidak ikut ludes terbakar di rumahku. Harsono tampak memperlihatkan wajah yang marah ketika dia dengan gontai meninggalkan rumahnya. Sedangkan anak-anaknya tertunduk lesu, sambil menaiki gerobak yang berisi uang itu dan ditarik oleh pembantunya. Aku tertawa kecil ketika melihat dia mulai keluar dari halaman rumah itu. Aku langsung meminta anak buahku untuk mencopot papan nama yang ada di depan pintu. Dan seketika aku menginjak-injak papan nama itu. Atmo, Mas Joko dan semua anak buahku. Kalian dengarkan aku. Pertama, bagikan sertifikat tanah ini kepada mereka yang tanahnya dirampas Harsono. Sisakan sertifikat atas nama keluarga Abdi Prawiro. Karena itulah yang nanti akan aku gunakan tanahnya. Kedua, kejar Harsono dan keluarganya kemudian tangkap mereka lalu ikat di punden. Ketiga, ambil lagi uangku, dan amankan di rumah ini. Cepat laksanakan perintahku, kataku tegas kepada anak buahku. Jelas aku tak akan membiarkan dia pergi begitu saja. Aku hanya ingin mengambil tanah dan rumahnya secara sah. Kalau aku langsung membunuh dia, aku tak akan memiliki sertifikat tanahnya secara sah. Dan aku ingin mempermainkannya, seperti dia yang mempermainkanku dan menipuku mentah-mentah. Gumamku sambil aku tersenyum kecil. Aku berjalan keluar rumah itu. Dan kini terlihat dari mataku halaman rumah Harsono yang terbentang luas. Aku tak menyangka bahwa rumah ini sekarang menjadi milikku. Tak lama kemudian Tejo mendatangiku. Dia secepat kilat sudah berada di sampingku dan berbicara perlahan kepadaku. Sri, aku punya sesuatu untukmu. Ucapnya perlahan, sambil jari tangannya menunjuk ke depan. Aku melihat dari kejauhan Darseno berjalan perlahan menuju ke arahku. Dan sejurus kemudian, terlihat seperti sesosok makhluk yang melintas dengan cepat mengitari Darseno. Ada juga yang berkelebat cepat di hadapanku. Terlihat juga beberapa kali dahan pohon bergoyang seolah makhluk yang bergerak cepat itu berpijak dan berpindah dari dahan ke dahan dengan kecepatan tinggi. Dan tak lama kemudian makhluk-makhluk itu berdiri berbaris di belakang Darseno. Aku terperangah. Terlihat dari mataku, tengkorak-tengkorak berjalan dan menenteng pedang dengan pakaian kerajaan Jawa kuno. Mereka berdiri di belakang Darseno, mereka mengeluarkan suara yang sangat riuh, seperti pasukan yang siap berperang, dengan jumlah yang sangat banyak. Mungkin ratusan atau ribuan dan memenuhi halaman rumah Harsono yang sangat luas itu. Sri, itu pasukan iblis yang telah aku tundukkan. Sepertinya rumah ini telah dijaga pasukan yang sangat kuat oleh para leluhur Harsono. Tapi si bodoh itu tak bisa memanfaatkannya, karena dia lebih sibuk dengan syahwatnya dan dia tak pernah memberi makan pasukan ini. Dan sekarang mereka telah kutundukkan dan akan menaati perintahmu. Ucap Tejo menjelaskan. Aku melangkahkan kakiku perlahan ke depan. Aku tercekat, tak percaya melihat hal ini. Lalu aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi dan kemudian seluruh makhluk ini berlutut di depanku. Setelah aku diperlihatkan sesuatu yang luar biasa oleh Tejo dan Darseno. Aku menikmati beberapa batang rokok sambil duduk di kursi teras rumah itu. Kini dengan pasukan sebanyak itu aku tak akan takut kepada siapapun, dan pasukan itu juga akan menambah kekuatan Nyai Banowati. Aku mengembuskan asap rokokku yang mengepul di udara, aku memandang halaman rumah yang luas terbentang di depan mataku. Ternyata nyaman juga menjadi Harsono. Jika dia hidup normal dan tak menyakiti banyak orang, dia pasti akan merasakan nikmatnya hidup. Aku tak paham jalan pikiran manusia. Mereka sudah kaya, nyaman, tapi masih serakah dan suka menindas yang lemah. Gumamku dalam hati. Tak lama kemudian tampak dua orang anak buahku, mendorong gerobak yang berisi uang tadi masuk ke dalam halaman rumah itu. Aku langsung membuang rokokku dan menghampiri mereka. Bagaimana, Harsono sudah kalian tangkap? Tanyaku kepada mereka. Sudah Mbak, kami ikat di pohon beringin dan dijaga oleh Atmo, Joko dan beberapa orang lainnya, balas salah satu anak buahku. Baiklah, kalian simpan baik-baik uang itu, dan setelah itu kalian berjaga di sini.
perintahku kepada mereka. Lalu aku bergegas menuju punden keramat di ujung desa. Sesampainya di sana aku melihat Harsono terikat di pohon besar itu. "Brengsek kau, perempuan lacur. Kau membohongiku. Biadab, keparat," umpat Harsono ketika dia melihatku. Aku tak memperdulikan umpatannya. Aku terus berjalan ke depan dan mendekati Harsono. Kemudian aku memandang mata laki-laki brengsek itu dan berkata, "Mas Joko, Atmo dan Sugeng, lepaskan pembantu Harsono dan bunuh anak-anaknya sekarang juga." Perintahku kepada mereka. Mereka tercekat dan tak percaya dengan perintahku. Mereka saling pandang seolah saling bertanya-tanya dengan perintahku. Si Harsono sampai berteriak-teriak mendengar kata-kataku. "Asu kowe Sri, bajingan kowe Sri, urusanmu itu sama aku, kenapa kamu sampai tega mau bunuh anak-anakku?" teriak Harsono sambil berontak. "Itu karena kelakuanmu sendiri. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang-orang tercinta. Tapi gak usah takut, gak lama lagi kamu juga akan menyusul anak-anakmu," bentakku. Kemudian tampak Mas Joko berlari menuju ke arahku. "Sri, sudah kamu pikirkan matang-matang belum keputusanmu? Ini anak-anak kecil yang tak bersalah dan tak tahu apa-apa," ucap Mas Joko kepadaku. "Mas, aku tak akan mengulangi perintahku. Aku ingin semua orang dengan nama Abdi Prawiro mati. Kalau Mas Joko takut darah, atau tak berani menggorok leher anak-anak itu, ikat badannya dengan batu dan lemparkan ke sungai. Cepat lakukan," perintahku tegas kepada anak buahku. Mas Joko hanya menggeleng-gelengkan kepala, seakan tak percaya dengan ucapanku. "Sri, kamu kenapa? Kenapa kamu begitu kejam? Kamu boleh habisi Harsono, tapi anak ini tak punya dosa dan tak bertanggung jawab dengan dosa orang tuanya," ucap Mas Joko kepadaku. Aku langsung berbalik arah ke Mas Joko. "Mas, jalankan perintahku. Ini sudah menjadi sumpahku untuk membunuh semua keturunan Abdi Prawiro. Cepat lakukan Mas, kalian semua jangan melawan perintahku," ucapku tegas. "Baik Mbak, saya akan melaksanakan," ujar Atmo dan Sugeng. Mas Joko tampak ragu, tapi akhirnya dia mengikuti perintahku. Terdengar suara teriakan ketakutan anak-anak malang itu, dan mereka diseret untuk ditenggelamkan di sungai, karena 3 anak buahku takut untuk menggorok leher anak-anak itu. Kejam memang, tapi aku tak peduli lagi. Itu janjiku kepada Nyai untuk membunuh semua keturunan Abdi Prawiro. "Parto, aku pinjam golokmu. Karena sekarang Harsono urusanku," perintahku kepada Parto. Aku mengamati parang yang ada di tangan kananku. Sesekali ujung parang itu tampak mengkilat terbias cahaya bulan. Aku mengambil nafas dalam-dalam, menikmati suasana malam yang sunyi dan mencekam, di mana sebentar lagi sebuah jiwa yang busuk akan lepas dari badannya dan mudah-mudahan dia membusuk di neraka. Meskipun aku juga mentertawakan diriku sendiri karena aku juga akan menghuni tempat paling menakutkan itu. Aku melirik ke sekitarku. Beberapa anak buahku masih diam berdiri terpaku menanti apa yang akan kulakukan terhadap Harsono. Aku juga melihat para sinden mengerikan itu duduk dan memenuhi setiap ranting pohon beringin besar yang berdiri kokoh di depanku. Mereka juga menyanyikan kidung yang menyayat hati, seolah mengiringi langkahku untuk melaksanakan dendamku. Terlihat juga sesosok nenek-nenek yang berambut panjang tipis, hingga saking tipisnya rambut itu, kulit kepalanya sampai terlihat jelas, dan beberapa kali lidahnya yang panjang menjulur-julur. "Nduk, pateni wae, nak, bunuh saja nak, bunuh saja nak," ucapnya berulang-ulang sembari dia mengintip dari belakang tubuh Harsono. Nampak juga makhluk kecil berkepala botak, berwarna hijau, dengan taring tajam, dan mata sebesar kepalan tangan menempel di pohon dengan mencengkramkan kukunya yang panjang, seolah menunggu aku membunuh Harsono. Harsono masih berteriak ketakutan, dia menangis, dia memohon, dia berontak. Padahal si tolol itu harusnya tahu, di posisinya sekarang, kematian sudah pasti akan didapatinya. Harusnya dia berdoa, agar Tuhan mengampuni kejahatannya. Aku sudah sangat lelah malam ini, dan ingin segera menyelesaikan semua dengan cepat.
Dan kini aku tepat berada di depan wajahnya. Aku sangat malas mendengar rintihannya, aku juga malas banyak bicara kepadanya. Karena aku tak suka basa-basi dan banyak bicara. Langsung kuangkat tinggi-tinggi parangku. Terlihat matanya mengkilat karena air matanya yang bercucuran terkena cahaya bulan. Dan, jerok, suara parangku ketika menghujam kepalanya. Darah langsung mengalir memenuhi wajahnya, matanya memutih dan dari mulutnya terdengar erangan yang mengerikan. Ingin aku membacoknya lagi, tapi parangku menghujam terlalu dalam di tengkorak kepalanya sehingga aku sempat kesulitan untuk mencabutnya. Dengan sekuat tenaga aku berhasil mencabut parang itu, sehingga membuat tubuhku sempoyongan ke belakang, terhempas oleh tenagaku sendiri. Lalu, ku bacok lagi kepalanya berulang-ulang, hingga darah bermuncratan ke wajah dan bajuku. Mati kowe, hahaha. Teriakku sambil terus menghujamkan parangku. Setelah aku merasa lelah, aku berhenti dan aku melihat kepalanya hampir terbelah dengan bentuk yang berantakan, bahkan matanya sampai terjatuh dan menyangkut di bajunya, darah membasahi tubuhnya dengan otak yang berhamburan tak beraturan. Aku terduduk dengan terengah-engah. Kulihat si nenek menyeramkan itu sedang menjilati darah yang mengalir di tubuh Harsono. Dan si makhluk hijau, mengorek-korek kepala Harsono dengan kukunya yang tajam dan sesekali dia memakan otak yang berhamburan itu. Aku berhasil Nyai, aku telah membalaskan dendam kita, gumamku dalam hati. Tak lama kemudian, Atmo dan Sugeng datang menghampiriku. Mereka tertegun dan melongo melihat jasad Harsono yang sudah berantakan. Gimana, anak-anak itu sudah kalian habisi? Tanyaku ke Atmo dan Sugeng. Sudah Mbak, ucap mereka serentak dengan mata yang masih memandang jasad Harsono. Mas Joko di mana? Tanyaku. Tadi dia masih ngobrol sama anak kedua Harsono. Saya juga nggak tahu dia ngomong apa. Tapi setelah itu saya dengar, bocah itu sudah dilempar ke sungai. Jawab Atmo. Tak lama kemudian, Mas Joko datang dengan muka datar dan murung. Sri, aku sudah bunuh anak yang tidak berdosa. Katanya datar. Aku menghampirinya dengan wajahku yang masih berlumuran darah. Lalu aku memeluknya. Maaf mas, aku menyeretmu ke dalam masalah ini. Ucapku berbisik di telinganya. Dia masih terus mengucapkan, Sri, aku sudah bunuh anak yang tak berdosa. Sri, aku sudah bunuh anak yang tak berdosa. Ucapnya berulang-ulang. Aku pun menangis dan terus memeluknya. Setelah itu mayat Harsono dibuang ke sungai. Anak buahku juga membereskan semuanya seolah tak terjadi apa-apa. Jasad-jasad anak buah Harsono yang terbakar juga dibuang ke sungai. Beberapa bulan berlalu Mas Joko masih trauma dan dia mengundurkan diri dari pabrikku lalu pindah ke desa yang tak ku ketahui. Sudut pandang Nyai Banowati. Akhirnya dendam kita terbalas mas, aku berhasil menunaikan janji dan sumpahku kepadamu. Gumamku. Lebih dari 600 tahun aku menunggu saat ini. Hingga akhirnya aku berhasil juga. Aku mengingat saat-saat itu, saat aku masih menjadi siluman ular penjaga hutan Gelagah Wangi. Aku mengganggu para pertapa agar pertapaan mereka gagal. Ada juga yang mencoba melawanku, dan kemudian mereka mati mengenaskan. Hingga suatu hari aku bertemu dengan seorang pertapa muda tampan yang bernama Resi Adiasa. Saat aku mengganggu pertapaannya, dia sangat tenang. Dia tak takut ketika aku menjelma sebagai setan yang menyeramkan atau seekor ular besar yang mengerikan. Bahkan ketika aku menjadi wanita cantik sekalipun dia tetap tenang dan fokus bertapa. Hal itu membuatku tertarik padanya. Aku mulai menyukainya. Dia tak seperti pertapa lain yang mudah takut atau tergoda. Kemudian dari yang awalnya aku ingin mengganggunya, aku menjadi melindunginya. Beberapa kali aku menghalau hewan buas yang mendekatinya atau melindungi tubuhnya saat hujan mengguyur hutan itu. Aku suka melingkar di depannya dan mengamati wajahnya yang tampan. Dan aku mulai merasa jatuh cinta kepadanya. Meskipun mencintai manusia adalah hal terlarang di kerajaanku. Karena kami menganggap manusia adalah makhluk rendahan. Saat Resi Adiasa menyelesaikan pertapaannya, dia sangat berterima kasih kepadaku dan mengajakku untuk jadi peliharaannya. Aku pun mengikutinya. Namun aku cemburu,
dan hatiku hancur. Karena Resi Adiasa ternyata sudah punya istri dan anak. Namun, dia tetap baik kepadaku dan memintaku untuk jadi istri keduanya. Aku pun dengan senang hati menerima pinangannya. Kami sering bertemu di alam gaib dan di sana kami melakukan perbuatan layaknya suami istri. Dari Resi Adiasa aku mempunyai 2 anak, yaitu Tejo dan Darseno. Meskipun aku menyembunyikan kelahiran mereka dan menyuruh mereka memanggilku Nyai, agar para petinggi kerajaanku tak mengetahui bahwa aku telah mempunyai anak dari seorang manusia. Resi Adiasa sangat sakti. Dia memberikan ilmu saipi angin kepada Tejo, sehingga Tejo punya kecepatan luar biasa, dan memasukkan ilmu macan lodaya kepada tubuh Darseno sehingga Darseno menjadi sosok siluman macan yang kuat. Suatu hari suamiku Resi Adiasa dipercaya oleh Raja Singasari yaitu Kertanegara, sebagai salah satu penasehatnya. Raja sangat mempercayai suamiku, hingga akhirnya hal itu membuat seseorang cemburu dan iri hati. Orang itu bernama Damar Aji. Damar Aji mengatakan kepada Raja Kertanegara, kalau suamiku tidak bisa terbunuh atau mati kalau dia sendiri tak bersumpah untuk mati. Damar Aji mengatakan kalau ada orang terdekat raja yang tak bisa mati, jika suatu hari dia memberontak, maka raja tak akan bisa menghentikannya. Akhirnya setelah dibujuk, raja pun mengikuti ucapan Damar Aji. Suamiku dipanggil menghadap kepada Raja Kertanegara, dan dia disuruh untuk berikrar bahwa rajalah yang bisa membunuhnya. Karena kecintaannya terhadap tanah air dan ketaatannya dengan raja, dia pun bersumpah. Aku Resi Adiasa, aku bersumpah bahwa aku hanya akan mati jika Raja Kertanegara membunuhku. Ucapnya lantang tanpa ragu-ragu. Saat bibit pemberontakan kerajaan Kediri tercium raja, Damar Aji memfitnah suamiku. Dia mengatakan bahwa suamiku adalah mata-mata Kediri. Karena kebetulan Ken Ratri istri sah suamiku adalah seorang anak pembesar kerajaan Kediri. Akhirnya suamiku pun dipancung dan tewas. Dia pun dengan lapang dada menerima hukuman itu meskipun dia tak pernah berkhianat. Padahal jika dia tak bersumpah di depan raja, dia tak akan mati meskipun dipenggal. Dia benar-benar mati dan menuju ke alam akhirat, sehingga aku tak bisa membawa sukmanya ke alamku. Aku pun sedih dan hancur, karena aku kehilangan orang yang paling aku cintai. Ingin rasanya aku membalas tapi saat itu aku masih lemah, dan Damar Aji juga terkenal sakti. Jadi aku hanya bisa menangis dan bersedih. Sebelum dihukum mati, suamiku menyuruhku melindungi anaknya, dan memberikanku cincin agar suatu saat cincin itu diberikan ke anak keturunannya yang terpilih untuk meneruskan dendam. Karena darah yang tertumpah harus dibayar dengan darah, nyawa yang melayang harus dibayar dengan nyawa. Dan dia juga mengatakan bahwa suatu saat salah satu keturunannya akan membalaskan dendamnya. Si Damar Aji sangat biadab, selain memfitnah, dia juga memperkosa dan membunuh Ken Ratri, beserta anaknya. Hanya satu anak yang berhasil ku selamatkan, yaitu anak bungsunya, seorang bayi perempuan yang nantinya dari keturunannya lahirlah Sri Wahyuni. Aku membawa bayi itu ke alamku, tapi karena aura iblis sangat kuat di alamku, aku takut anak itu mati. Sehingga kemudian aku menitipkan bayi itu ke seorang petani tua yang tak mempunyai anak. Petani itu berterima kasih kepadaku. Namun aku memberinya syarat untuk menanam pohon beringin dan membuat punden serta persembahan untukku. Akhirnya di punden itu aku membuat istanaku dan orang-orang memujaku, sehingga aku bisa lebih kuat dan sekaligus aku bisa mengawasi dan melindungi anak Resi Adiasa. Sedangkan Damar Aji, ternyata dialah yang berkhianat ke raja, dia ikut bergabung dengan Jayakatwang dari kerajaan Kediri dan menyerang Singasari. Saat Singasari runtuh melawan Kediri, oleh putra mahkota saat itu yaitu Ardaraja, Damar Aji dianugerahi nama belakang Abdi Prawiro, yang berarti perwira yang mengabdi kepada tanah air. Aku terus mengawasi anak turunan Resi Adiasa, namun dari masa ke masa tak ada yang tegar dan kokoh hatinya. Rata-rata mereka memilih hidup bersama keluarga dan orang yang mereka cinta daripada membalaskan dendam.
Beberapa puluh tahun lalu aku merasa telah kuat dan mencoba membalas dendam kepada keturunan Abdi Prawiro, namun Kartosuro Abdi Prawiro mengalahkanku dan memberikanku luka yang parah. Dia mempunyai pasukan tengkorak dengan kecepatan mengerikan yang hampir membunuhku. Hingga akhirnya saat Sri dilahirkan, yang bertepatan dengan kematian Kartosuro, aku berusaha sekuat tenaga menjadikannya orang yang terpilih itu. Pertama-tama, kubunuh ayahnya saat dia ingin merantau ke luar desa. Aku tahu dia berhutang kepada Harsono untuk modal usaha. Di tengah jalan aku menyuruh Tejo untuk menebas lehernya, sehingga dia mati dan tak bisa membayar hutang. Sehingga aku bisa memicu konflik kedua keluarga ini. Dan aku berharap hal ini membuat mental Sri jadi lebih kuat. Lalu aku juga mencekik ibunya Sri, hingga wajahnya pucat membiru. Kemudian, ketika Sri masih dipenuhi keraguan karena dia masih punya adik, kuambil juga Sarmito untuk tinggal di istanaku. Kini ketika tak ada lagi penghalang di hatinya, Sri menjadi wanita yang kejam dan kuat. Dan akhirnya dia berhasil membunuh semua keturunan Abdi Prawiro tanpa sisa. Setelah bertahun-tahun berlalu Sri menjadi semakin kaya. Pabriknya di mana-mana, dan dia menikah di usia 24 tahun. Dia menikah dengan seorang pengusaha tembakau yang kaya raya dan punya banyak karyawan, sehingga orang yang jadi tumbalku makin banyak. Aku juga mengambil anak laki-laki Sri yang pertama dan kedua untuk jadi abdiku. Dan ketika Sri berusia 38 tahun, dia melahirkan anak perempuan bernama Wulan Sriwedari, dan aku membiarkan anak itu agar tetap bersama Sri. Dengan banyaknya manusia yang kusantap, aku menjadi semakin kuat. Tak ada yang bisa mengalahkanku. Hingga suatu hari, kami dari kerajaan gaib berkumpul di kerajaan pantai selatan. Di sana ada seorang peramal yang sangat disegani. Namanya Empu Pararasta, seorang manusia sakti yang memutuskan untuk hidup dan bertapa di alam gaib. Semua raja dan makhluk kaum kami bertanya kepada Empu itu. Dan akhirnya tiba giliranku bertanya. Wahai Empu Pararasta, aku kini telah menjadi iblis yang kuat, apakah ada yang bisa mengalahkanku? Tanyaku ke Empu Pararasta. Tentu ada, kau ingin tahu? Dia seorang pemuda yang datang dari arah barat, ucapnya tegas. Apakah dia seorang manusia wahai Empu? Tanyaku lagi. Ya, dia manusia, dia seseorang dari keturunan Abdi Prawiro, ucap Empu Pararasta menjelaskan. Aku terkejut bukan kepalang mendengar hal itu. Tak mungkin hal itu terjadi. Bukankah semua keturunan Abdi Prawiro telah dihabisi oleh Sri? Aku harus mencari dan membunuh pemuda itu sebelum dia menjadi kuat dan membunuhku.